Hai Sobat Adiaksaku, saya Rafina Supia. Kembali lagi di podcast Ngerujak, Ngerumpi bareng Jaksa. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe, share semua sosial media Kejaksaan Negeri Jeneponto. Nah, Sobat Adiaksa, tema pada hari ini akan mengulik atau mengumpas tuntas apa itu barang bukti dan barang rampasan. Sebelum masuk dengan membahas lebih lanjut barang bukti dan rampasan ini, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu nih kepada pakar ahlinya yang sudah hadir di sini di sebelah kanan dan kiri saya. Untuk di sebelah kanan saya ini ada Kasih Bebe. Ya, dipersilakan Kasih Bebe untuk memperkenalkan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Gemilang. Kebetulan saya di sini sudah hampir kurang lebih setahun menjabat sebagai Kasih PB3R, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Oke, mungkin perkenalannya itu saja. Anak saya ada 3, istri saya 1. Oke, pada sebelah kiri saya. Hai Sobat Adiaksaku, perkenalkan nama saya Supriyadi. Saya staf di bagian barang bukti dan barang rampasan Kejaksaan Negeri Jeneponto. Nah, kita kan hari ini membahas barang bukti dan rampasan, Pak. Apa itu barang bukti dan rampasan, Pak? Hai. Mungkin ada sebagian dari masyarakat umum sudah tahu, barang bukti itu segala jenis barang yang dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam persidangan. Misalnya seperti alat-alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. Kalau pembunuhan atau apa kan parang, pisau, ataupun linggis. Kalau ada yang bunuh pakai linggis, nah linggisnya itu disita, dijadikan barang bukti. Kalau barang rampasan itu penyelesaian dari barang bukti yang sudah disita oleh penyidik, kemudian digunakan dalam persidangan sebagai barang bukti. Kan setelah selesai persidangan tuh ada tuh barang buktinya dirampas untuk negara, dikembalikan, ataupun ya dimusnahkan. Oh, jadi begitu, Pak. Setelah putusan nih, Pak, barang bukti itu dikemanain lagi sih? Apa dikembalikan kah? Apa di apa gitu? Ya, tidak semua barang bukti itu dikembalikan, Dek. Ada misalnya barang bukti, misalnya itu alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana kan biasanya kita musnahkan itu. Kalau kita di Kejaksaan Negeri Jeneponto tuh kita jadwalkan pemusnahan tuh biasanya 3 bulan sekali. Kita kumpulkan seluruh barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan. Kemudian kita lakukanlah pemusnahan dengan dihadiri oleh instansi-instansi terkait seperti polisi, pengadilan, pihak rutan dan pihak dinas kesehatan. Disaksikan semua jenis barang bukti yang memang dimusnahkan itu oleh kita semua. Kemudian dibuatlah berita acaranya. Nah, begitulah proses pemusnahannya. Dan kami lakukan itu 3 bulan sekali dan kita kumpulkan dulu semuanya barang buktinya. Oh, kalau dikembalikan itu, Pak, gimana? Apakah ada prosedurnya untuk dikembalikan? Apakah bagaimana itu, Pak? Wah, karena zaman sekarang sudah serba online dan maju lah istilahnya kan. Iya. Nah, bisa dilihat di website kami, website Kejaksaan Negeri Jeneponto. Di sana ada dalam pelayanan dan ada pelayanan barang bukti. Nah, bisa dilihat di situ bagaimana tata caranya. Mungkin kalau mau lebih jelasnya nanti staf saya yang jelaskan. Untuk pengembalian ini ya. Iya. Saya dengar, Pak, pengembalian ini dari kejaksaan itu ada juga yang mengembalikannya. Begitu ya, Kak Adi? Dikembalikan ke apa? Ke ininya. Ke apanya itu? Yang punya? Iya, yang punya. Iya. Gimana itu, Kak? Ya, jadi untuk di barang bukti sendiri itu ada beberapa layanan kami. Salah satunya itu pengembalian barang bukti. Kemudian ada pinjam pakai barang bukti. Nah, jadi untuk pengembalian barang bukti ini sekarang sudah gampang sekali ya. Jadi sangat mudah buat diakses masyarakat. Jadi tinggal kita buka websitenya Kejaksaan Negeri Jeneponto. Kemudian pilih menunya layanan, kemudian pilih layanan barang bukti. Jadi di sana sudah ada formulir buat mengajukan pengambilan barang buktinya.
Ya, jadi di sana itu berkas-berkas itu tinggal ngelengkapin salah satunya mungkin identitas KTP atau SIM atau KK. Kemudian misalnya kalau diwakilkan itu harus ada surat kuasa. Surat kuasa ya, Ya, Pak? kalau diwakilkan ya. Nah, kemudian juga kalau barang buktinya berupa kendaraan bermotor, sepeda motor itu harus ada surat-surat motornya. Kayak STNK Iya, kayak gitu STNK, ya, Pak? BPKB, ya seperti itu. Jadi tinggal ngisi formulirnya, ngisi berkas-berkasnya, kemudian kita yang ya, memprosesnya, memprosesnya, gitu. ya. Terus kalau itu kan yang dia datang ke kantor kita. Ya, jadi sekarang itu bisa kita antarkan atau langsung datang ke kantor. Oh, Ya. kalau misalkan yang diantar Kak, gimana itu? Ya, jadi tinggal ngisi formulir yang tadi, yang tinggal buka webnya, kemudian isi identitasnya, kemudian berkas-berkasnya diisi, nanti kita yang proses. Kalau sudah kita ACC kita bisa langsung antarkan ke tempatnya. Oh, jadi begitu. Ya. Mudah ya, sekarang udah ada pengantaran, udah ini. Jadi Sobat Adiaksa jangan takut-takut nih. Ya. Sekarang udah ada dua metode, entah sobat-sobat Adiaksa yang ke kantor atau diantarkan langsung. Mudah kan? Ya. Dan gratis. Dan jadi gratis. jadi layanan kami itu gratis. Jadi nggak Gratis. pungut biayanya sepersen pun nggak. Enggak. Ya. Ingat ya Sobat Adiaksa, gratis, nggak ada dipungut loh. Kalau ada yang mungut nih, langsung bilang Ya. ke Jari Jeni Ponto, oke? Langsung lapor aja di kantor kejaksaan. Oke. Nah, begini deh. Kalau misalnya ada yang bingung, wah, kan biasa masyarakat umum tidak tahu kayak mana nih surat kuasa atau gimana. Nah, dalam website kami itu kami berikan format Formnya. dari bagaimana bentuk surat kuasa itu. Udah ada pomnya di situ Pak Sudah ya? ada. Di sana juga ada nomor layanan yang kalau misalnya kebingungan atau kurang jelas dari penjelasan dalam website kami bisa langsung dihubungi. Oh, langsung dihubungi. Perlu diingat, gratis. Gratis. Oke, itu perlu diingat ya, gratis. Ditekankan sekali lagi, gratis. Oke, kita kan udah membahas nih yang barang bukti dan barang rampasannya dikembalikan. Barang bukti dan barang rampasan yang dimusnahkan. Ada satu lagi nih Pak, yang kata Bapak tadi. Ah, iya. Yang mana ya kira-kira ya? Lelang. Nah, benar. Gimana tuh Pak lelang? Ya, kalau lelang ini seperti ya pada umumnya kami kumpulkan dulu barang bukti seluruhnya. Kemudian kami mintakan dinas terkait untuk mentaksir dari barang bukti itu. Setelah itu ya kami lakukan pelelangan. Sebelum itu kami umumkan dulu. Umumkan dulu. Kami umumkan di media massa, koran. Ya. Nah, setelah itu nanti kami melakukan pelelangan itu di aula kantor kami sendiri. Di aula kantor. Selain dari media massa juga dapat dilihat di papan pengumuman Kejaksaan Negeri Jeneponto. Di apa tadi? Di Media massa. media massa sama di papan Papan pengumuman. Ya, setelah itu dilakukan lelang seperti biasanya. Ya, masyarakat yang menginginkan ikut lelangnya datang ke kantor, kita lelangkan secara terbuka di aula kejaksaan, yang mana harganya yang paling tinggi. Dialah yang berhak mendapatkan barang bukti tersebut. Ada satu lagi, kalau misalnya barang bukti itu memiliki angka yang tinggi, 35 juta ke atas, dari akumulasi seluruhnya ya. Nah, itu kami melakukannya di KPKNL. Apa tuh KPKML Pak? Ya, itu bisa melalui website KPKNL, dilihat di sana. Nah, apabila kalau belum punya akunnya, bisa dibikin dulu terlebih dahulu akunnya. Kemudian nanti setelah dibuat akunnya, dilihat di sana. Kan pengumumannya juga selain kami umumkan di media massa, di situ juga di situs dari webnya KPKNL ini juga ada jadwal pengumuman Kejaksaan Negeri Jeneponto. Tinggal masuk di sana, dilihatlah barang bukti apa saja yang kami lelang. Itu foto-fotonya ada di situ. Ada di situ. Nah, kemudian apabila dia menang, dia bayarkan pelunasannya, brifa dan kwitansi, dia bisa mengambil langsung ke kantor kami. Oh,
Oh, jadi untuk lelang nih ada 2 Pak ya. Kalau misalkan kurang dari 30 juta itu 35. 35 juta itu bisa dilelang di Kejari Jeneponto. Dilelang secara langsung di kantor kita saja. Iya. Kalau misalkan lebih dari itu Melalui website KPKNL. Oh, KPKNL. Nah, begitu Sobat Adiaksa. Barang bukti dan barang rampasan ini ada berbagai macam berbagai macam tuh. Ada yang dikembalikan, ada yang lelang, ada yang pemusnahan. Jadi berbagai macam kan. Sobat Adiaksa kan udah tahu nih apa-apa aja gitu. Terus Pak, kalau selain itu apalagi ya? Apakah ada lagi di barang bukti dan rampasan itu? Paling tugas kami hanya melakukan perawatan saja. Perawatan. Ya, menyimpan, menjaga dan merawat. Apabila misalnya barang bukti itu sebelum diputus oleh pengadilan, ya tugas kami di kejaksaan, barang bukti yang sudah diserahkan oleh penyidik kepada kita, ya kita jaga, kita rawat, kita simpan, pokoknya kita jamin barang buktinya. Tidak ada kurang sedikit pun. Kecuali mungkin kalau untuk bensin, kalau bensin mohon maaf kita buang. Gak mungkin kan kita tumpuk bensin kan, meledak nanti, hancur barang bukti semuanya. Ya, harus dikosongkan Pak ya. Ya harus dikosongkan dulu. Berarti itu di ini juga ya Pak ya, dirawat supaya masih bagus gitu. Ya hanya perawatan yang memang kami bisa merawatnya lah. Itu Pak, yang saya tahu juga pinjam pakai itu gimana Pak maksudnya? Pinjam pakai. Nih Bapak nih petugas. Oh iya, kebetulan. Ya, jadi untuk di BB lagi nih ada yang namanya layanan pinjam pakai barang bukti. Jadi misalnya belum putus nih di pengadilan, terus kemudian si korbannya pengen misalnya sepeda motor mungkin ya kita barang buktinya ada di kita, kemudian dia mau pakai dulu, padahal ininya belum putus. Jadi bisa langsung kembali lagi tadi ke websitenya di Kejaksaan Negeri Jeneponto, kemudian pilih menu, terus layanan pinjam pakai barang bukti. Jadi di sana sudah ada formnya sendiri, jadi tinggal ngisi. Kemudian dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan. Ya, jadi seperti itu. Oh, jadi pinjam pakai itu ada juga ya? Ada Yang sebelum putusan tuh kita boleh tuh. Boleh minjam pakai. Pinjam dulu. Namun perlu saya jelaskan sedikit kalau terkait dengan pinjam pakai ini. Apabila barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi dalam proses persidangan, baru bisa dilakukan pinjam pakai. Oh, baru bukan bisa. semata-mata baru dia langsung pinjam pakai, tidak. Tidak. Kan setelah masuk permohonannya itu kami telaah terlebih dahulu. Kami pelajari, kami tanya sama Bapak Jaksa yang menyidangkan, kami minta petunjuk pimpinan, kalau memang disetujui kami kembalikan. Oh, jadi begitu. Jadi kalau untuk pinjam pakai ini harus ada nggak dibutuhkan di proses persidangan dulu ya, baru bisa pinjam apabila pakai. Tidak dibutuhkan lagi untuk proses pembuktian di persidangan. Oh, baru bisa kita pinjam pakai Pak ya. Iya. Oh, begitu Sobat Adiaksa. Menarik sekali ya barang bukti dan barang rampasan ini. Kira-kira Sobat Adiaksa udah paham betul kayaknya ya Pak ya tentang barang bukti dan barang rampasan ini. Kalau misalkan ada nih sobat-sobat Adiaksa yang nggak paham, bisa hubungin kemana Pak? Kalau bisa dilihat dari website kami itu ada nomor pelayanan. Nomor pelayanan. Di situ ada petugas kami. Apapun terkait dengan barang bukti ini dapat dihubungi nomor tersebut. Dapat dihubungi di situ ya. Iya. Sudah jelas di situ Pak. Sudah ya? jelas dan aktif 20 jam kerja. Oh, jam kerja. Aktif ya di jam kerja. Iya. Oke, Sobat Adiaksa, kayaknya nih ya udah paham. Kalau saya pribadi sih udah paham. Makasih nih Pak, ilmu baru nih bagi kita. Udah tahu nih barang bukti dan barang rampasan itu bagaimana, apa-apa yang ini kan ada yang dikembalikan, ada yang dilelang, ada yang dimusnahkan, bisa pinjam pakai. Terus bisa yang barangnya itu bisa dikembalikan oleh Kejari. Ada yang lupa satu. Apa? Gratis. Oh iya. Gratis. Ya, gratis. Ingat itu ya. Oke Pak, siap, gratis Pak ya. Iya. Oke, mungkin
Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Saya pribadi terima kasih banyak telah diberikan ilmu yang banyak. Semoga Adiaksaku di sana juga mengerti Pak ya bagaimana Amin. barang bukti dan barang rampasan ini. Oke Pak, saya Vina. Saya Gilang Gemilang kasih PB3R Kejari Jeneponto. Dan saya Adi. Saya tutup. Wabillahi taufik wahidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejari Jeneponto. Yakin bisa.